Kapal tidak sengaja menabrak kontainer, air terus mengalir ke geladak. Tempat ini juga berjarak 1.700 mil laut dari pulau terdekat. Di kereta hanya ada Santiago saja. Dia mengeluarkan sebatang besi dan menjejalkannya di antara sisi kapal dan wadah. Tujuannya adalah untuk mendorong wadah tersebut menjauh. Tidak bekerja, air laut masih mengalir ke kapal. Santiago mengeluarkan jangkar dan melompat dari papan. Ia menggunakan tali untuk mengencangkan jangkar dan wadah untuk memperbaiki salah satu sudutnya. Terakhir, lempar talinya ke laut. Jangkar menarik talinya dan tenggelam ke dasar laut. Pada saat yang sama, ia juga menarik pusat gravitasi kotak ke tempat lain. Santiago mengarahkan kapal ke arah yang berlawanan. Terakhir, kapal dan kontainer dipisahkan. Namun Santiago belum berniat langsung berlayar karena kasihan dengan jangkarnya. Maka dia mengarahkan kapal ke arah berlawanan agar mendekati peti kemas untuk mengambil jangkar. Sekarang air di kompartemen sudah setinggi paha saya. Santiago membawa kotak peralatan itu tinggi-tinggi. Mulai menggunakan sapu, lem, kayu dan kaca untuk menambal lubang pada lambung kapal. Pada malam hari dia tidur di tempat tidur gantung. Sistem drainase kapal sudah lama tidak digunakan. Santiago mengasah batang kayu untuk dijadikan pegangan, dan air akhirnya mengalir keluar dari geladak. Tiba-tiba ia menemukan peralatan komunikasinya juga rusak. Santiago membongkar mesin tersebut dan menggunakan air bersih untuk membersihkan kabel listrik yang akan terkorosi oleh air laut. Kemudian jemur perangkat di bawah sinar matahari. Keesokan harinya Santiago mengeluarkan baterainya, berharap baterainya bisa berfungsi dengan baik. Namun perangkat komunikasi hanya mengeluarkan sedikit suara dan kemudian kehilangan sinyal. Santiago benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar dan tidak bisa meminta bantuan dari siapapun. Dia berbaring di geladak dalam keadaan lelah dan kecewa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat langit berwarna abu-abu. Sepertinya badai akan datang. Setelah malam badai, Santiago memanjat tiang kapal dan melepas layarnya. Ia harus memanfaatkan badai tersebut untuk menutupi kapal dengan layar kanvas. Santiago menghindari satu malam lagi, dia mengisi botol itu dengan air bersih. Kemudian ganti dengan pakaian apung Anda, lalu gunakan kail dan tali pancing untuk memasang diri Anda dan layar kanvas di satu tempat. Santiago naik ke geladak. Di luar sedang hujan dan berangin. Bahkan sebelum dia sempat membuka layar yang menutupi geladak, gelombang besar menghempaskan lelaki tua itu ke laut. Santiago yang berusia 83 tahun jatuh ke laut. Ia meronta terus-menerus, namun untungnya ada tali yang diikatkan di badannya agar tidak tersapu ombak laut. Santiago berpegangan pada tali itu dengan sekuat tenaga dan naik ke kereta untuk melarikan diri seumur hidup. Seluruh lambung kapal mulai bergetar hebat. Orang tua itu melihat melalui jendela samping kapal dan menemukan bahwa kapalnya telah terbalik. Jadi dia menyelam kembali ke laut dan menggunakan tali untuk memperbaiki layar yang baru saja hancur karena badai. Pegang erat salah satu sisi pagar dengan kedua tangan agar kapal dapat berdiri tegak. Setelah serangkaian operasi, Santiago kembali ke kapal tetapi kakinya tidak stabil. Akibatnya, ia tidak sengaja menabrak tiang kapal dan terjatuh ke atas sofa, tak sadarkan diri. Saat dia bangun, air laut sudah mencapai sofa. Sesaat kemudian, sampai ke dada Santiago. Santiago memutuskan untuk meninggalkan kapal dan mengeluarkan perahu pontonnya. Ia sengaja mengikatkan salah satu ujung tali tipis ke perahu ponton. Ujung lainnya diikatkan pada pagar kapal. Santiago melemparkan perahu pontonnya ke tengah laut lalu menggunakan tenaganya untuk menarik talinya. Perahu ponton tiup otomatis terbuka. Santiago berhasil menarik pontonnya sedikit lebih dekat ke kapal lalu melompat turun. Terakhir, kencangkan tali pengikat kantong tidur. Untungnya, di tengah hujan badai yang deras, Santiago menemukan tempat untuk menginap. Setelah malam yang berat, keesokan harinya Santiago membuka kanvas untuk melihat keluar. Untungnya kapal tersebut belum tenggelam seluruhnya. Dia menyelam ke dalam kompartemen kapal yang banjir untuk mencari beberapa perbekalan. Beruntung menemukan tinktur dan perban beriodium. Santiago hanya membalut luka di keningnya dan kembali ke Sekoci. Dia duduk tidak jauh dari situ, menyaksikan kapalnya perlahan tenggelam. Di tengah laut, hanya tersisa perahu ponton kecil yang membawa segala harapan Santiago. Orang tua itu mulai menghitung barang-barangnya. Setelah koper terakhir dibuka, terdapat alat kecil yang digunakan untuk mengamati astronomi dan kapal di dalamnya. Santiago terus-menerus menandakan lokasi dan arahnya. Sore harinya, sebelum lelaki tua itu sempat menutup resleting kanvasnya, tiba-tiba badai datang. Perahu kecil itu terbalik diterjang ombak. Semakin banyak air yang masuk, perahu kecil itu hampir tenggelam. Santiago menarik napas dalam-dalam dan menyelam ke dalam air. Orang tua itu menarik tali cek dan berenang keluar, lalu mengertakkan gigi dan menarik talinya. Beruntung perahu ponton yang hendak tenggelam akhirnya bisa berdiri tegak. Santiago naik ke Sekoci, memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan meringkuk. Orang tua itu berhasil melewati malam yang panjang.
Keesokan harinya, Santiago menemukan makanan tersebut telah tersapu ombak, hanya menyisakan beberapa kantong plastik saja. Dia membuka tutup ember untuk menuangkan secangkir air, tapi sebelum dia bisa menelannya, dia harus memuntahkannya. Ternyata karena saya tidak mengencangkan tutupnya dengan hati-hati, air di dalam tangki kini hanya air laut. Di saat putus asa, lelaki tua itu menemukan masih ada sedikit air laut di dalam kantong plastik. Air laut diuapkan oleh sinar matahari menjadi butiran-butiran embun kecil. Santiago telah terapung di laut selama 5 hari, tanpa air, akankah dia bertahan? Santiago menggunakan pisau untuk mengukir bagian atas tong air, mengubahnya menjadi wadah. Tuangkan air laut, lalu oleskan selapis plastik pada permukaan tong yang baru saja dipotong. Tempatkan beban di tengah agar nilon dapat meregang. Air laut menguap menjadi embun yang akan menempel pada permukaan plastik. Santiago mengambil segelas air untuk menampung setiap tetes embun yang berharga. Meski tidak banyak, untuk sementara waktu bisa membantu lelaki tua itu bertahan beberapa kali lagi. Setelah mengatasi masalah air, Santiago bersiap pergi memancing untuk mengatasi masalah makanan. Jatuhkan tali pancing lalu gunakan alat observasi untuk menentukan posisi Anda. Setelah menandatangani dengan cermat, lelaki tua itu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba dia menemukan di kejauhan ada sebuah kapal berisi kontainer. Saking bersemangatnya, Santiago segera memberi isyarat pada pelatuknya dan melambaikan tangannya dengan antusias. Tapi sekarang sudah siang hari, dan kapal kargo tidak dapat melihat perahu ponton kecil itu. Santiago hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kapal itu menghilang. Pancingnya tiba-tiba bergetar, lelaki tua itu mengira dia telah menangkap ikan. Saat bersiap mengeluarkan ikan, seekor hiu melompat dan mengambilnya. Sekelompok hiu berenang di sekitar perahu. Sore harinya, Santiago dibangunkan oleh lampu listrik yang terang benderang. Kereta lain lewat. Kali ini, Santiago sekali lagi menembakkan senjata isyarat. Sayangnya, belum ada yang menemukannya. Santiago putus asa. Keesokan harinya dia mulai menulis surat wasiatnya di rintisan buku hariannya. Konten di dalamnya adalah pembuka film. Yaitu, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk menjadikan diri saya lebih kuat dan lebih jujur. Saya belajar bagaimana mencintai, saya belajar bagaimana melakukan hal yang benar. Semua orang juga ingat untuk lebih sering mengklik dan mengikuti halaman tersebut. Anda yang sudah menonton film ini bisa menilai isi surat wasiatnya. Usai menulis, Santiago memasukkan kertas tersebut ke dalam toples kaca dan melemparkannya ke laut. Malam tadi, Santiago melihat setitik cahaya di kejauhan. Orang tua itu sekali lagi melihat harapan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi senjata sinyal. Santiago merobek setiap lembar kertas dari buku hariannya dan meremasnya menjadi bola-bola dan melemparkannya ke wastafel. Langkah selanjutnya adalah menyalakan korek api dan menyalakan api. Membakar seluruh api juga mulai membakar lebih kuat. Santiago melambaikan tangannya kuat-kuat, berharap kapal di kejauhan bisa melihat api yang menyala-nyala. Tiba-tiba api tak terkendali, membakar kantong plastik tersebut dan mulai menjalar hingga ke ponton perahu. Santiago jatuh ke laut karena putus asa. Tapi saat dia menyerah pada nasibnya, cahaya datang. Kapal kecil itu perlahan bergerak menuju perahu ponton yang terbakar. Sebuah tangan kekar meraih lengan Santiago.